Teach me about fucking style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan subquery, yang dimana subquery ini akan kita integrasikan dengan fungsi group by, dan having. Nah, di sini sebelum kita masuk pada SQL run-nya, saya akan menjelaskan dulu subquery itu apa. Subquery itu bisa juga disebut dengan inner query atau nested query, adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Nah, query sendiri adalah sintaks atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Nah, query ini memiliki kemampuan untuk mengatur data mana yang diperlukan ditampilkan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, selain itu, query pun dapat dipakai untuk membuat data dapat saling berinteraksi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan mencoba masuk kepada RunSQL-nya. Nah, sini kita sudah masuk pada RunSQL. Langsung saja kita connect masuk ke dalam user yang telah kita buat sebelumnya dengan cara connect. Nah, dengan memasukkan password. Oke, ada error, kita masukkan lagi. Nah, di sini kita sudah connect ke dalam user tugas BD. Nah, di sini saya akan menampilkan apa-apa aja tabel yang ada dalam user ini dengan cara select user tabel name from user tables. Nah, adapun tabel-tabel yang berada dalam user tugas BD yaitu barang, customer, transaksi, dan faktur. Nah, di sini untuk video kali ini untuk subquery saya akan fokus kepada tabel barang, di mana tabel barang ini berisikan beberapa kolom, yaitu kode barang, nama barang, satuan, dan harga satuan. Nah, kode barang itu memiliki varchar yang 20 ya. Nama barang juga varchar 20, satuan sini varchar 20, dan harga satuan yaitu kita pakai integer. Nah, di sini saya akan mencoba melihatkan kepada teman-teman isi dari tabel barang ini dengan cara
select from barang. Nah, di sini dalam tabel barang berisikan beberapa data ya. Yang pertama yaitu kode barang berisikan BRG strip 001 sampai BRG strip 010. Nah, di nama barang berisikan barang 1 sampai barang ke-10. Nah, di satuan berisikan seluruhnya yaitu satuannya pieces. Nah, dan di harga satuan itu beragam, ada 64.000, 54.000, 50.000, 80.000, 34.000, 30.000, 40.000, 90.000, 52.000, dan 45.000. Nah, sini saya akan mencoba langsung saja kita masuk pada caranya untuk query ini. Nah, sebelum kita masuk kepada penerapannya, saya akan menjelaskan dulu kegunaan-kegunaan yang ada di subquery ini untuk di dalam memanipulasi data. Nah, yang pertama itu subquery ini dapat mengcopy data dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Nah, yang kedua itu menerima data dari online view. Nah, yang ketiga mengambil data dari tabel lain untuk kemudian diupdate ke tabel yang dituju. Dan yang keempat yaitu menghapus baris dari satu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Nah, untuk subquery sendiri memiliki aturan. Yang pertama, untuk klausa order by tidak boleh digunakan dalam subquery karena order by dapat digunakan di pernyataan select luar. Klausa subquery select harus berisi satu nama kolom, tunggal, atau ekspresi, kecuali untuk subquery yang menggunakan kata kunci exercise. Dan yang ketiga, secara default, nama-nama kolom di subquery mengacu ke nama tabel di klausa form. Di query lebih luar dengan mengkualifikasi nama kolom. Dan saat subquery adalah salah satu dua operan dilibatkan di pembandingan, subquery harus muncul di sisi kanan pembandingan. Nah, yang terakhir itu subquery itu tidak boleh digunakan sebagai operan di ekspresi. Nah, langsung saja kita coba untuk penerapan subquery-nya, yaitu untuk menampilkan nama barang, harga barang, dan kode barang, yang dimana harga satuan itu lebih besar dari yang harga barang, yang dimana harga barang itu akan lebih besar dari kode barang yang telah kita tentukan. Nah, caranya dengan cara select nama barang, kode barang, dan harga satuan, form barang, di mana memakai fungsi where harga satuan itu lebih besar select
harga satuan yang berada di tabel barang, di mana nama barang sama dengan barang 2. Kita coba barang 2 ya. Nah, sedikit dijelaskan di sini. Fungsi dari select nama barang harga satuan ini adalah yaitu untuk menampilkan nama barang, kode barang, dan harga satuan yang akan kita tampilkan. Nah, nama barang, kode barang, dan harga satuan ini berasal dari tabel barang. Nah, di baris ketiga yaitu per harga satuan. Nah, kita minta harga satuan yang besar dari untuk di dalam kurung ini adalah suatu proses yang dimana harga satuan itu kan berasal dari barang, yang dimana nama barang yaitu barang kedua. Nah, jadi kita meminta harga satuan yang lebih besar dari barang 2. Nah, kita tengok di atas ini, barang 2 kan itu 54.000. Kita tengok di sini barang 2 yaitu 54.000. Nah, yang lebih besar dari 54.000 adalah 64.000, 80.000, dan 90.000. Nah, maka dari itu yang keluar yaitu nih, barang 1, barang 4, dan barang 8 yang masing-masing itu lebih besar dari harganya dari barang 2. Nah, kita lanjut dalam penerapan selanjutnya yaitu select. Kita minta nama barang, harga satuan, kode barang. Nah, yang berasal dari barang, dimana harga satuan itu memakai yang sama dengan select harga satuan form berasal dari barang where sekarang kita memakai kode barang. Coba BRG 002. Nah, di sini untuk fungsi select tadi sama, kita meminta yang dimunculkan yaitu nama barang, harga satuan, dan kode barang. Yang masing-masing nama barang, harga satuan, dan kode barang itu berasal dari tabel barang. Nah, dimana kita minta harga satuan itu sama dengan ini prosesnya ya. Kita minta harga satuan itu sama dengan kita select untuk munculkan harga satuan yang berasal dari barang, dimana kode barang itu yang kita jadikan acuan yaitu kode barangnya adalah BRG strip 002. Nah, jadi kita lihat di sini
yang sama dengan BRG-002, yaitu tidak ada, karena harga satuan dari kode barang yang BRG-002 itu adalah 54.000, yang sama dengan kode barang BRG-002 dengan harganya 54.000 itu tidak ada. Maka dari itu yang muncul hanya yaitu nama barang 2 54.000 dengan kode barang BRG-002. Tidak ada data yang muncul selain itu, karena memang tidak ada yang sama dengan kode barang yang menjadi acuan tersebut. Nah, bagaimana dengan tadi kan sudah tanda besar, tanda sama dengan. Bagaimana dengan tanda lebih kecil? Sama caranya dengan select. Kita minta nama barang, harga satuan, serta kode barang yang berasal dari barang, di mana where harga satuan itu lebih kecil dari select harga satuan form barang where nama barang itu kita tengok aja yang paling besar di sini. Oke, coba kita pakai barang satu. Nah, di sini yang menjadi acuan adalah nama barang itu adalah barang satu. Nah, kita meminta harga satuan yang ada di tabel. Saya akan menyampaikan tabelnya. Nah, sini dia meminta harga satuan yang dari beberapa data yang telah kita inputkan ke dalam tabel barang. Dia meminta yang lebih kecil dari nama barang satu. Nah, kita lihat barang satu itu adalah 64.000. Nah, yang lebih kecil dari 64.000 adalah nih, untuk barang 2, barang 3, barang 5, barang 6, barang 7, barang 9, dan barang 10, yang masing-masing harganya adalah 54.000, 50.000, 34.000, 30.000, 40.000, 52.000, dan 45.000. Nah, masing-masing untuk harga ini otomatis lebih kecil dari 64.000. Nah, selanjutnya kita akan mencoba penerapan untuk fungsi group, yang dimana kalau misalnya fungsi group ini tanpa group B akan menghasilkan satu baris. Langsung saja kita coba ke penerapannya, yang dimana yang kita minta itu adalah select nama barang, harga satuan, serta kode barang, form barang where harga satuan itu besar dari
select APK harga satuan form barang. Sebentar. Ini saya kurungnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, di mana seperti biasa kita minta yaitu adalah nama barang, harga satuan barang, dan kode barang yang berasal dari nama barang, tabel barang. Nah, yang di sini yang berbeda adalah untuk pembentukan where-nya. Where harga satuan yang menjadi acuan di sini adalah rata-rata dari seluruh harga yang ada di sini. Nah, jadi nanti subquery-nya akan memproses beberapa data yang ada di yang di sini. Jadi dia akan mencari yang paling besar dari rata-rata harga yang tercantum pada data di tabel barang. Nah, jadi akan menghasilkan barang yang nama barangnya adalah barang 1, barang 2, dan barang 4, dan barang 8 yang masing-masing di mana harga satunya itu adalah 64.000, 54.000, 80.000, dan 90.000. Nah, kita lanjut untuk fungsi having. Di mana fungsi having ini tidak termasuk fungsi sebenarnya, tapi fungsi having ini berfungsi untuk melengkapi statement select. Jadi kegunaan dari fungsi having ini adalah mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sebuah kelompok data pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil query. Nah, fungsi having ini bisa kita samakan dengan fungsi where. Jadi, fungsi having ini lebih identik dengan klausa where yang digunakan untuk membatasi jumlah atau memilih baris yang tampil. Pada klausa where tadi digunakan pada operasi single row, sedangkan klausa having ini bisa kita gunakan untuk multi row. Nah, biasanya penggunaannya untuk melakukan pembatasan pada grup, baris yang digrupkan, fungsi grup yang digunakan, dan grup yang sesuai dengan klausa having saja yang akan ditampilkan. Nah, langsung saja kita coba untuk penerapan fungsi having ini. Yang dimana caranya sama saja, yaitu select kita minta adalah kode nama barang serta min. Kita memakai fungsi min harga satuan. Nah, ini berasal dari form barang. Kita juga sini memakai fungsi group by.
Lalu having min harga satuan itu lebih besar dari select min harga satuan barang dan kode barang itu sama dengan barang 002. Ntar di sini terjadi kesalahan ya teman-teman ya. Group by expression. Coba lagi. Coba di sini juga menampilkan kode barang, grup B barang, grup B. Nah, di sini kita coba kembali ya setelah saya coba-coba. Ini kita coba select kode barang min harga satuan barang grup B kode barang to having min harga satuan lebih besar dari select min harga satuan barang where kode barang sama dengan barang 002. Nah, di sini bisa kita lihat fungsinya sama saja dengan fungsi where yang pertama tadi, dimana jika kita minta min ini itu dalam harga satuan dia minta lebih besar dari kode barang yang barangnya itu berkode BRG strip 002. Maka dari itu jika kita lihat untuk BRG 002 itu 54.000. Nah, yang lebih besar dari 54.000 otomatis adalah 64.000, 80.000 serta 90.000. Nah, itu saja cara-cara untuk penggunaan subquery untuk diimplementasikan atau
dan diintegrasikan ke dalam fungsi group by, serta having. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.